Selamat pagi putri kecil ayah. Apa kabar teman-teman? Pagi ini itu lumayan lumayan rare ya di sini karena nggak hujan sama sekali nggak hujan meskipun tanahnya basah. Kalau kalian lihat tanahnya basah karena kemarin malam hujan deras banget total. Tapi hari ini hujannya nggak dibawa sampai pagi gitu aja. Karena hari ini cuacanya lumayan baik ya. Dan hari ini juga kami nggak bikin roti atau apapun itu. Aku mau nunjukin ke kalian kebun dan juga ongoing ayam-ayam yang aku punya. Oke, update aja, ayam-ayam aku sekarang lagi enjoy breakfast ya, kayak orang Italia ya, kayak orang Eropa aja ngomong breakfast ini ya. Padahal makannya cuma unti kelapa. Mereka sarapan. Lalu aku masih ada ini ayam mutiara, masih ada 2 ekor yang waktu itu sudah kita potong kan 2. Nah ini sisanya 2. Kemarin Jamal bikin kandang baru di sini buat ayam. Jadi kandangnya lucu ya, bisa dibuka tutup gitu. Tapi ini kenapa nggak bisa dibuka tutup nih? Aku juga bingung nih ya. Nah gini, dibuka tutupnya dibukanya pakai sedikit tenaga dalam. Ya, di sini ada ayam ukuran kecil medium ya, sekitar umur berapa nih ya? Sebulan 2 bulan lah ya, say. Sebulan 2 bulan ada di sini. Lalu kami juga punya peliharaan lain, yaitu kelinci. Kelinci juga masih sehat. Ini punya bibi aku. Kelincinya makin besar. Ada induk juga, induk ayam. Ini aku benci banget nih, mereka berdua nih nggak mau makan dedak, nggak mau makan unti kelapa, mereka cuma mau makan jagung sama beras doang. Heran deh. Selain ayam-ayam di luar ada ayam kecil, ayam kecil-kecilnya kak, ya kan. Ini dia, mereka ayam TK nih. Ada berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mungkin ada 10 ekor. Nah, kalau ayam ini ada yang besar, ada yang kecil, teman-teman. Jadi ada yang kecil, ada yang kecil, ada yang udah mulai besar-besar, yang udah mulai songong nih, udah mulai gede-gede. Kalian baru lahir 2 minggu yang lalu ya. Jangan melawan orang tua. Mereka ditaruh di sini sengaja karena ayam-ayam kita itu punya hobi kalau misalnya dilepas di luar, teman-teman, mereka nggak ada yang hidup. Heran kan? Heran. Nggak ada yang pernah hidup karena kelakuan emaknya nih. Emaknya ini nggak jelas ngajarin anak buat patrol lah, buat loncat kanan kiri, yang mending soy anaknya loncat dari atas pagar itu. Makanya ditaruh di sini biar lebih aman, jadi semuanya tumbuh dengan baik. Tanaman ini kak, tanaman labu apa ini? Labu desi. Oh iya, jadi ini tanaman labu, teman-teman. Gak tahu kenapa ya, waktu itu kita coba-coba tanam dan akhirnya berhasil dan jadi loh. Jadi buat kalian yang wondering mau nanam labu di metode tanah seperti ini bisa, nggak perlu tanah yang gembur kayak tanah persawahan, karena tanah kami ini nggak gembur sama sekali, lebih berbatu malah, tapi tumbuh luar biasa. Lanjut kita ke pohon buah naga yang kayaknya layu ya, mau mati bahkan karena terlalu banyak air. Nah, buah naga ini nggak bisa terlalu sering kena air sebenarnya karena dia bakal mati, dan ini terbukti sih. Ini udah layu kanan kiri, ini fix udah dekat-dekat ajalnya aja. Waktu itu ada buahnya ya, 1 biji, tapi sekarang udah nggak ada. Kemarin ada yang nanya update pohon grosso ya. Ini namanya nggak tahu apa, tapi kami panggilnya grosso. Pohon grosso kami lumayan subur karena musim hujan ini. Cuma beberapa ada yang kayak putih-putih tuh, aku nggak tahu sih teman-teman itu kenapa ya. Yang putih-putih kayak gini ini kenapa? Apa ini jamuran atau hanya kotoran dari hujan? Aku nggak tahu. Tolong dong yang tahu komen ya. Kami juga ada pohon jambu air. Masih kecil-kecil, aku nggak pernah sih nyoba jambu air dari pohon kami sendiri karena belum pernah panen sebelumnya. Pepaya yang terakhir going strong, itu sudah ada tumbuh buah-buahan. Pepaya yang terakhir sudah going strong ya, kuat banget nih pohon nih. Ada buah-buahnya, kalian bisa lihat kan buah kecil-kecilnya. Ini tuh nggak hanya ada di situ, tapi di atas satu, di atas lagi satu. Jadi pepaya udah oke lah ya, nggak usah dikhawatirkan.
Kalau di samping rumah ini ada ayam yang beda kasta ya, beda kasta, beda segalanya. Duh, Valen suaramu tuh udah sumbang, kok mau menyanyi lagi ya. Nah, kenapa beda kasta? Karena ayam-ayam ini itu ayam mutiara kecil. Kecil-kecilnya itu cakep-cakep, gedenya nggak cakep nih. Karena kalau kalian lihat dan perhatikan, mana yang ayam mutiara? Ayam mutiara itu yang di kepalanya ada garis-garis warna abu-abu. Yang ini nih, tuh. Itu ayam mutiara, teman-teman. Yang warnanya lain, kayak warnanya nggak yang soft, warnanya hitam lah, coklat lah. Nah, itu ayam kampiung ya, ayam biasa. Kenapa mereka ditaruh di jeruji besi yang lebih kecil-kecil begini? Karena mereka nggak tahu diri, itu aja cukup. Mereka ini bisa terbang, bisa loncat, bisa lari, mereka bisa keluar dari sini loh. Tempo hari mereka tuh ada yang keluar dari sela ini, jadi mereka dorong. Bayangin, ini aja aku dorong pakai tangan sulit, mereka bisa dorong guys. Jadi memang sengaja mereka ditaruh di tempat yang lebih baik ya. Dan ini ayam mutiaranya lumayan banyak. Ayam mutiara di sini jarang ada yang jadi teman-teman, karena sering dicuri sama orang atau dimakan biawak duluan telurnya. Sedikit info aja, ayam mutiara ini beda sama ayam kampung pada umumnya atau ayam ternak horen ya. Kenapa? Karena ayam mutiara itu induknya bertelur tidak pada tempatnya. Jadi dia semacam bebek, kayak bisa jalan terus tiba-tiba bertelur di satu tempat, bertelur lagi di satu tempat. Nah, kebiasaan induk mutiara itu dia itu harus selesai bertelur dulu kurang lebih 2-3 bulan baru dia mau mengeram. Ya, beda ya. Kalau misalnya ayam kampung atau ayam horen atau ayam peternak, mereka itu biasanya kalau udah bertelur ya udah nyemplok aja, tidur di situ, duduk di situ mengeram. Ayam mutiara itu enggak. Makanya semua ayam mutiara kita itu biasanya diindukkan, dieramkan oleh ibu lain. Jadi kalau kalian lihat ayam mutiara di sini mayoritas dia punya ibu tiri. Agak siangan, lanjut buat kompiang. Di sini kompiangnya kita buat nggak terlalu banyak, kurang lebih 40 buah hari ini. Dan itu pun beberapa mau aku kirim buat adik aku di desa. Jadi begitulah, ini udah di proofing, nanti tinggal diulen aja, diadon lagi. Ini sudah ditunggu kurang lebih 30 menit dan dia sudah mulai mentul-mentul nih. Artinya dia sudah siap untuk di ini. Teman-teman, kayaknya bukan rahasia umum lagi kalau aku itu tinggal di rumah ini tidak hanya berdua dengan Ama, melainkan kami satu rumah dengan keluarga yang berbeda-beda. Ada bibi dan juga adik-adik sepupuku. Dan pertanyaan yang paling besar adalah bagaimana caranya kami semua tetap akur, tinggal dalam satu rumah dengan berbagai karakter. Jawabannya, kami nggak akur. Plot twist. Aku dan adik laki-laki di rumah sering sekali bertengkar karena sebagai kakak perempuan, aku lumayan tegas dalam beberapa peraturan di rumah. Sedangkan adikku itu selalu mengetes limit kesabaran saya ya sebagai kakak gitu. Kalau kalian punya adik laki-laki, pasti lumayan relate lah ya. Nah, pertengkaran itu pasti ada, tapi selalu ada cara untuk membuat itu tidak melebar. Mungkin tips ini bisa kalian pakai kalau kalian tinggal bersama anak mantu atau mertua. Yang pertama, peraturan di rumah harus jelas. Kalau di rumah Ama, peraturan pertama, semua makanan di meja makan berarti untuk umum. Tapi, kalau sudah masuk ke dalam lemari atau kulkas, berarti bukan milik bersama lagi. Bisa jadi milik satu orang di rumah. Yang kedua, di rumah ini cuci piring masing-masing, berlaku untuk paman dan bibi juga. Jadi bukan hanya aku dan adik-adik, cucu-cucu lah ya, jadi paman dan bibi aku juga melakukan yang sama. Dan yang terakhir, sebelum makan wajib bagi kita menanyakan orang-orang di rumah. Ini sih tujuannya agar secara sadar kita nggak ngambil porsi makanan yang kebanyakan. Dan ujung-ujungnya tidak menyisakan orang lain di rumah. Yang lain sih lebih ke peraturan-peraturan tidak tertulis ya, yang seharusnya lebih mengarah ke etika. Jadi sadar tidak sadar, paham tidak sadar, ya juga harus dilakukan sendiri gitu, tanpa harus disuruh atau diberitahu. Semua peraturan di rumah ini diomongkan ya, bukan ditulis di papan gitu, semua dibicarakan. Awalnya mikir jadinya cuma 40, ternyata jadinya sampai 59. Ini sudah kita hitung tadi, kita udah pakai matematika perkalian. Sekarang mau langsung diisi.
Lanjut ya teman-teman, untuk makan bukannya bermaksud pelit atau menakar porsi makanan orang lain. Tapi karena dapur Ama ini terbuka, banyak orang dari luar antara temen gitu yang ikut makan di rumah. Dan jujur kami di rumah sering bertengkar karena makanan. Tips kedua, selain peraturan rumah yang harus jelas, yang tak kalah penting adalah pembagian tugasnya. Karena pembagian tugas itu penting sekali dibicarakan sejak awal. Seperti setiap penghuni di rumah kami itu punya tugasnya masing-masing. Ada yang mencuci baju, menyapu rumah, membantu Ama di dapur, bersih-bersih jendela, dan sebagainya. Jadi tidak ada kata iri-irian antar saudara karena tanggung jawab yang tidak rata. Jadi semua di rumah berkontribusi, besar ataupun kecilnya tergantung dengan keikhlasan. Seperti tugas mencuci baju di rumah, semuanya diserahkan untuk bibi aku. Alasannya karena baju bibi aku tuh jauh lebih banyak dari baju kami di rumah. Dan di satu sisi kalau aku tugasnya lebih ke arah dapur, membantu Ama di dapur, menyapu rumah dan sebagainya. Ada satu lagi peraturan di rumah yang tidak boleh dilanggar, yaitu kalau kami bertengkar tidak boleh lama-lama. 1 hari harus sudah selesai. Aku dan adik laki-laki aku, meskipun kami lumayan sering bertengkar, mungkin seminggu ada sekali, tapi jujur kami tidak pernah membawa itu sampai berlarut-larut. Kalau Ama bilang, hari ini kalian mau sampai bunuh-bunuhan tidak masalah. Tapi besoknya harus bersikap seperti normal satu keluarga lagi. Jadi itulah yang aku lakukan, meredam emosi untuk lebih baik ke depannya. Jadi gak ada tuh istilah dendam dan yang berlarut-larut banget, sehingga tidak ada kecocokan di rumah dan tidak ada kebahagiaan. Sama satu lagi penting loh, untuk di satu rumah ada yang namanya kepala keluarga. Tapi karena paman aku tidak tinggal bersama kami dan mayoritas di rumah adalah perempuan, jadi yang bertugas menjadi kepala keluarga adalah nenek alias ama aku. Kenapa sih harus ada yang namanya kepala keluarga gitu? Agar keputusan-keputusan besar di rumah bisa diputuskan dengan bijak oleh satu orang. Kenapa aku cerita begini ya teman-teman? Karena tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti atau sekarang kalian akan menampung orang lain di rumah atau bahkan tinggal bersama keluarga. Jadi yang perlu diingat adalah level toleransi kalian harus lebih tinggi dari sebelumnya. Sudah jadi kompiangnya, sudah jadi 4 lengser. Hari ini kita bikinnya 59 ya. Tapi tadi ada orang yang datang terus pesan 5 buah. Jadi kita jualnya 45, 14-nya kita makan sendiri. Ini akan ditunggu ya untuk dia mengembang sampai kurang lebih 1,5 kali lipat. Jadi dia harusnya tingginya kurang lebih begini, baru langsung bisa dimasukkan ke dalam oven. Jadi, seminggu belakangan ini kami sekeluarga lagi bersiap-siap untuk datangnya gempa yang disebabkan oleh Gunung Merapi aktif dekat kami. Kami sudah dihimbau jauh-jauh hari dari petugas di desa untuk siap siaga karena gempa yang hanya 30 detik itu bisa menghancurkan seluruh rumah. Jadi aku sudah menyiapkan satu tas emergency khusus yang berisi semua peralatan elektronik yang aku butuhkan dan juga pakaian. Begitu juga dengan Ama yang sudah menyiapkan tas berisi pakaian dan barang-barang berharga. Karena kami jujur tidak tahu kapan gempa akan melanda desa kami. Dan kenapa kami segitunya takut dengan gempa? Karena gempa di desa kami bisa-bisa membawa wabah tsunami. Gak heran ya, karena tempat tinggal kami bersampingan dengan laut. Dulu pernah ada kejadian gempa dan keluarga kami sama sekali tidak siap apapun. Benar-benar hanya membawa badan keluar dari rumah. Sampai-sampai paman membawa Ama dan juga bibi naik ke atas gunung untuk berlindung. Ingat sekali waktu itu benar-benar heboh. Semua orang menghubungi keluarga masing-masing untuk menanyakan kabar. Bersyukurnya gempa tidak merobohkan rumahnya Ama, tapi banyak sekali kayu plafon atap rumah yang rubuh. Secara rumah kami masih jadul ya, belum memakai batu bata, masih memakai kerangka kayu.
Ditambah orang-orang jahat memakai kesempatan panik ini untuk mencuri hewan ternak seperti anak sapi dan babi, lalu masuk ke dalam rumah-rumah warga untuk mencuri perhiasan, TV, dan juga uang tunai. Bersyukurnya rumah kami letaknya di dalam gang, dan mungkin dari luar rumah kami kayak rumah kumuh gitu ya, kayak rumah orang sederhana. Jadi nggak ada yang menarik di dalam rumah kami. Padahal rumah kami fasadnya bisa dibilang lebih terbuka daripada rumah-rumah yang lainnya. Tapi ya puji Tuhan lah, rumah kami bukan menjadi sasaran atau target pasar gitu ya dari maling-maling. Tapi jangan salah sangka ya teman-teman, bukan berarti kita menunggu-nunggu datangnya gempa. Tapi gempa ini pasti terjadi. Jadi lebih tepatnya kami mau prepare atau persiapan sebelum terlambat. Dan spoiler alert, gempanya terjadi hari ini. Di dalam satu keranjang ini 15 biji udah pesanannya orang. Semuanya sudah jadi, sisa di sana punyaku paling 2 biji aja, tapi sisanya ini untuk mau dikirim buat orang. By the way, tanganku bersih banget ya ini, bersih sekali ini. Habis cuci tangan. Kompiang yang sudah jadi akan kami masukkan ke dalam plastik dan langsung dikirim. Kebanyakan kompiang kami memang tidak di oven sampai coklat banget, karena kompiang itu paling enak kalau digoreng ulang. Kulitnya auto crispy tapi nggak sama kayak roti goreng. Pokoknya gimana ya cara mendeskripsikannya, beda lah rasanya. Dan faktanya, kalau kalian beli kompiang dari NTT, kebanyakan akan dibungkus pakai plastik biasa dan bukan pakai mika gitu loh. Jadi ingat deh, waktu itu sering pulang kampung, kompiang akan selalu disusun ke dalam plastik dan ditaruh begitu saja di dalam dus, lalu diikat dan dibawa naik ke pesawat atau kapal laut. Oke, hari ini Ama membuat dessert mudah yang bisa kalian simpan untuk nanti menu berbuka puasa atau bikin takjil gitu ya. Resepnya mudah, tidak perlu oven, mixer, dan kukusan. Tiada lain dan tiada bukan, yaitu dessert favorit aku, palu butung versi simple. Step pertama tidak dibutuhkan kalau kalian pakai santan kemasan. Cukup tambahkan air agar lebih cair. Tapi karena santan kemasan di desa kami harganya 2 kali lipat dari yang di kota, maka Ama suka pakai kelapa muda parut yang diperas sendiri dengan air. Kelapa yang dipakai sih bisa muda atau tua ya, tapi kalau kelapa muda rasanya lebih legit aja dan sisa ampasnya bisa dipakai. Ngomong-ngomong, ini kelapa khusus parut ya, bukan kelapa hijau yang biasanya kalian minum airnya di pantai. Jangan lupa air santan yang sudah disaring dicampur sedikit demi sedikit ke tepung terigu sampai tidak ada yang menggumpal. Lalu boleh tambahkan gula pasir sesuai selera dan dimasak di atas api sedang sampai terus diaduk. Kalau tidak mau manis, bisa tidak memakai gula sama sekali. Jadi rasa manis pure dari pisangnya. Di sini kalian bisa tambahkan pandan atau perisa pandan. Cuma nenek saya ngide ya, pakai perisa stroberi. Katanya biar lucu warnanya. Ya udahlah ya teman-teman, suka-suka dia. Kalau merasa kental, bisa ditambahkan air sedikit demi sedikit. Biar nggak kaget aja kok tiba-tiba keenceran gitu. Kalau sudah kental, bisa dimatikan apinya dan kita bisa lanjut siapkan pisang kepok yang matang. Tapi kalau bisa jangan terlalu banyak ya, jadi masih padat teksturnya. Tujuannya biar ketika dimasak bebarengan dengan kuah santan, jadinya nggak kayak bubur. Potong pisang menjadi 3 bagian lalu campurkan ke dalam adonan. Karena kami suka yang banyak pisangnya, ya kita banyakin pisangnya. Terakhir, teman-teman tinggal masukkan pisang yang tadi sudah kita potong. Lalu kita masak sebentar dan matikan kompornya. Ini udah siap sih sebenarnya, udah selesai. Karena aku lagi batuk dan pilek, jadi aku tidak bisa makan palu butungnya. Padahal udah dikasih rasa strawberry warna pink gitu ya. Nggak bisa makan, soalnya sakit. Jadi lihat aja nih. Oke teman-teman, tadi itu barusan gempa ya, makanya kita itu nggak berani melakukan apa-apa dari sore sampai malam, karena tadi sore gempa, malam ini juga barusan gempa, sampai orang-orang semua ada di luar sekarang. Cuma sekarang udah nggak gempa lagi, semoga nggak ada gempa susulan ya. Nah, terima kasih banyak yang udah nonton teman-teman, maaf ya aku tuh panik banget ini.
kalau jangan sampai ini video terakhir aku, oke? Tapi kalau misalnya ini video terakhir aku, kalian tahu aku kenapa, oke? So thank you yang udah nonton. Jangan lupa buat like dan subscribe kalau suka sama gempa lagi dong. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan aku takut teman-teman, ini gempa sih. Yaudah itu aja. Jangan lupa besok mampir lagi, anggap aja rumah sendiri. Bye bye.